Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai rekan-rekan, perkenalkan nama saya Sofyan Aditya Waliudin, kelas 12 IPA 5. Saya dari bidang penelitian, evaluasi dan pengembangan Dewan Ambalan MAN 1 Banyumas. Saya di sini sebagai pembawa acara, penjelas tentang pengertian ambalan dan bed ambalan Wali Songo Siti Khotijah MAN 1 Banyumas yang akan disampaikan oleh 4 pemateri, yaitu 2 Kepala Bidang Kajian Kepramukaan, Pemangku Adat Putra, Pemangku Adat Putri MAN 1 Banyumas. Untuk selengkapnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita telah diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan PTA. Walaupun kita tidak bisa melaksanakan kegiatan ini secara langsung ya Kak, tapi kita tetap bisa melaksanakan kegiatan PTA ini secara online. Seperti teman-teman ketahui bahwa kondisi saat ini sudah tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan yang melakukan kumpulan banyak orang. Nah, itu kan bisa menyebabkan penyebaran virus corona kan Kak? Iya Kak. Mungkin kita coba tes kesemangatan kawan-kawan yang ada di rumah. Coba jargon dulu ya Kak. Siap. PTA Online 2020 kreatif, inovatif, di rumah aja. Sebelum memulai ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Perlu nggak sih Kak? Mungkin nggak perlu ya Kak. Nanti adik-adik yang di rumah kepo sama kakak yang cantik ini. Oke, kalau begitu saya diperkenankan untuk berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Iva Nur Agnestia. Saya dari kelas 12 IPA 4. Dan di ambalan ini jabatan saya adalah sebagai Kepala Bidang Teknik Kepramukaan atau Kabid Tekpram. Selanjutnya akan perkenalan dari kakak yang di sebelah saya. Ya, perkenalkan nama saya Alifian Ardianto Saputra. Teman-teman semua biasa memanggil Kak Alifian. Tapi ingat, teman-teman nggak boleh manggil Alfian ya. Terus Kak, saya mau tanya, kenapa sih nama depan saya Alif? Saya nggak tahu Kak. Kan di huruf hijaya, Alif itu kan yang pertama. Kalau nama depan Alif saya selalu yang pertama buat kamu. Saya berasal dari kelas 12 IPA 4. Dan jabatan saya di sini sebagai Kabid Tekpram atau Ketua Bidang Teknik Kepramukaan. Ngomong-ngomong, adik-adik di rumah masih ingat nggak sih tentang sejarah kepramukaan? Nah, jadi kami di sini mau menceritakan sedikit tentang sejarah kepramukaan. Pramuka dahulu didirikan oleh pasukan Belanda yang diberikan nama NIPV. Kepanjangan dari apa itu Kak? Ya, NIPV adalah panjangan dari Nederland Indische Padvindersvereniging yang didirikan pada tahun 1916. Nah, setelah Indonesia merdeka, akhirnya nama Padvinder diganti menjadi nama kepanduan yang diganti oleh Kiai Haji Agus Salim. Setelah itu, terbentuklah organisasi Gerakan Pramuka yang didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yang mana Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu menjadi Bapak Pramuka Indonesia dan juga menjadi Kakuartir Nasional yang pertama di Indonesia. Oke, jadi Pramuka itu adalah kepanjangan dari Praja Muda Karana yang artinya jiwa muda yang suka berkarya. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan sejarah Pramuka di Indonesia? Jadi setelah ini kita masuk ke materi intinya. Kami membawakan materi tentang apa itu sih Ambalan Pramuka Penegak? Ambalan Penegak adalah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang terdiri atas paling banyak 32 orang. Nah, di dalam ambalan tersebut nanti akan dibagi lagi menjadi 4 sangga ya Kak? Ya. Nah, dan di dalam masing-masing sangga tersebut nanti juga akan terdiri atas 6 sampai 8 orang pramuka penegak. Jadi sebelum kalian nanti resmi dilantik menjadi pramuka penegak, sebelumnya kalian akan melewati beberapa tahap-tahap sebelum kalian nanti akan resmi dilantik. Yang pertama ada apa Kak? Sepertinya ada tahapan yang pertama itu sebagai menjadi tamu loh Kak. Jadi tamu penegak. Tamu penegak, Yang ya. namanya tamu itu pasti kan kita harusnya menjamukan.
Jadi intinya seorang pramuka penggalang yang usianya dipindahkan dari pasukan penggalang ke ambalan penegak, atau pemuda yang berusia 16 tahun sampai dengan 20 tahun yang belum pernah menjadi anggota gerakan pramuka. Nah, lamanya tamu ambalan itu 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu disuruh ngapain sih, Kak? Jadi selama 3 bulan itu seorang tamu penegak itu diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat yang berlaku di dalam ambalan tersebut. Nah, bagi anggota ambalan lainnya itu juga akan dikasih kesempatan untuk mengenal dan menilai tamu penegak tersebut. Oh, jadi kita harus saling mengenal di saat kita menjadi tamu penegak ya, Kak? Iya, betul, Kak. Terus untuk tahap yang kedua berarti calon penegak. Nah, calon penegak ialah tamu penegak yang dengan sukarela menyatakan dirinya sanggup mentaati peraturan dan adat ambalan dan diterimanya oleh semua anggota ambalan untuk menjadi anggota ambalan tersebut. Jadi setelah menjadi tamu, kita disuruh untuk mentaati aturan yang ada di situ ya, Kak? Siap, betul, Kak. Nah, setelah kita menjadi calon penegak, kita diberi waktu berapa bulan lagi, Kak? Jadi nanti seorang calon penegak itu akan diberi waktu selama 6 bulan sebelum nanti akan resmi dilantik menjadi pramuka penegak yang sesungguhnya. Tahapan yang ketiga adalah penegak yang sesungguhnya. Penegak yang sesungguhnya itu yang telah melalui penegak bantara dan juga penegak laksana. Dan yang pertama adalah penegak bantara, yaitu pramuka penegak yang telah menyelesaikan syarat kecakapan umum penegak bantara. Terus penegak laksana itu apa, Kak? Penegak laksana yaitu pramuka penegak yang telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum penegak laksana, Kak. Jadi jika kita belum penegak bantara dan laksana, berarti kita belum dikatakan sebagai seorang pramuka penegak ya, Kak? Sebenarnya sudah, Kak, tapi penegak bantara dan laksana itu kan juga merupakan tingkatan ya, Kak, dalam pramuka penegak. Jadi akan lebih afdol dan lebih baik lagi jika kita itu sudah mencapai penegak di tingkat laksana, Kak. Oh, jadi seperti itu. Siap, Kak. Setelah kita mengetahui tadi apa sih itu pramuka penegak, nah di dalam ambalan ini nanti akan ada yang namanya Dewan Ambalan, Kak. Oh. Nah, Dewan Ambalan ini yang akan bertugas untuk mengembangkan kepemimpinan di dalam ambalan. Nah, jadi di dalam ambalan tersebut ada Dewan Ambalan. Nah, Dewan Ambalan pastinya ada struktur kepengurusannya ya, Kak? Iya, Kak. Nah, struktur yang tertinggi atau ketuanya biasa disebut dengan Pradana. Setelah itu ada namanya pemangku adat. Pemangku adat adalah yang memegang adat dan istiadat di dalam ambalan tersebut. Setelah itu ada yang namanya sekretaris, tapi di dalam pramuka itu namanya kerani. Nah, ada lagi namanya bendahara. Setelah bendahara ada yaitu tekpram, teknik kepramukaan, yaitu yang mengatur tentang teknik kepramukaan yang ada di ambalan tersebut. Atau materi-materi ya, Kak? Iya. Materi-materi pramuka. Setelah tekpram ada giat ops. Giat ops itu bertugas seperti apa, Kak? Yang mengatur kegiatan-kegiatan di ambalan seperti Jumat rutin, PTA PCP, dan lain sebagainya, Kak. Setelah itu ada yang namanya pengmas, pengabdian masyarakat. Nah, itu petugasnya seperti apa, Kak? Jadi tugas pengmas atau pengabdian masyarakat itu ya misalnya kalau sebenarnya kita kan mengadakan PTA itu secara langsung itu biasanya kita kan kayak menyewa kayak lapangan atau rumah-rumah warga atau apa itu yang ada di masyarakat. Nah, itu semua adalah tugas dari pengmas itu sendiri, Kak. Nah, setelah itu ada yang namanya litef, penelitian, evaluasi, dan pengembangan. Tugas litef tersendiri yaitu meneliti kegiatan yang ada di ambalan dan juga mengevaluasi pastinya. Setelah mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh ambalan kita, Kak. Nah, setelah kita evaluasi, setelah itu litef mengembangkan kegiatan yang telah kita laksanakan jadi lebih baik mungkin dari setahun ke tahun kemudian. Nah, di dalam ambalan itu sendiri, Kak, itu nanti ada yang bertugas untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut kehormatan anggotanya. Oleh karena itu, nanti juga akan ada dibentuk Dewan Kehormatan Penegak yang anggotanya itu terdiri atas yang pertama ada anggota Dewan Ambalan Penegak,
Dan yang kedua itu ada pembina dan pembantu pembina penegak yang bertugas sebagai penasehatnya, Kak. Untuk selain tugas itu ada wewenang atau kewajiban yang lain atau tidak, Kak? Tentu saja ada, Kak. Oh. Nah, Dewan Kehormatan Penegak itu juga mempunyai wewenang dan kewajiban selain untuk menyelesaikan masalah anggotanya tersebut. Nah, yang pertama itu ada pelantikan, pemberian TKK, tanda penghargaan, dan lain-lain kepada pramuka penegak yang berjasa atau berprestasi. Yang kedua itu ada pelantikan pemimpin dan wakil pemimpin sangga serta pradana. Nah, yang ketiga ada tindakan terhadap pelanggaran kode kehormatan. Yang keempat ada rehabilitasi anggota ambalan penegak. Dan yang terakhir atau yang kelima, anggota yang dianggap melanggar sebelum diambil tindakan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat Dewan Kehormatan, Kak. Oh, jadi Dewan Kehormatan itu memang sudah sebagaimana namanya memiliki wewenang yang tinggi ya, Kak? Betul, Kak. Betul sekali. Nah, seperti itulah sedikit materi tentang Pramuka Penegak Ambalan Diman 1 Banyumas. Bagi adik-adik yang sekiranya mempunyai potensi ataupun yang belum mempunyai potensi dan ingin belajar lebih dalam mengenai apa itu pramuka yang sebenarnya di ambalan ini, kalian bisa ikut bergabung bersama ambalan kami, Ambalan Wali Songo Siti Khadijah Man 1 Banyumas. Nah, mungkin cukup penyampaian dari kami. Bila penyampaian kami banyak salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Alifian Ardianto Saputra dan rekan saya. Saya Iva Nur Agnestia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.